Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Untuk hari ini kita akan belajar kata sifat dalam bahasa Jepang. Nah, kalau di dalam bahasa Jepang itu ada beberapa pembagian. Nah, untuk kata yang bisa berdiri sendiri itu mungkin seperti di dalam grammar atau kalau di bahasa Jepang itu bunpo dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada yang bisa berdiri sendiri, ada yang tidak bisa berdiri. Kalau bisa berdiri sendiri itu jiritsugo, kalau yang tidak bisa berdiri sendiri itu fukusugo. Nah, yang jiritsugo itu ada doshi, ada keiyoshi, ada keiyodoshi, ada meishi, ada rentaishi, fukushi, setsuzo kushi dengan kandoshi. Nah, hari ini kita akan belajar keiyoshi dengan keiyodoshi. Jadi kata sifat i, keiyoshi, dan kata sifat na, keiyodoshi. Nanti kita akan juga lihat bagaimana pengaruhnya terhadap jodoshi untuk perubahan dalam kalimat. Perubahan kalimatnya itu ada negatif, terus ada negatif lampau, juga ada kata positif biasa, dan ada positif lampau. Oke, kita masuk dulu untuk keiyoshi. Kalau kalian perhatikan di sini, kalian lihat contohnya di pola kalimatnya itu Fuji Sangwa Takai desu. Jadi kalau di Jepang kita bisa menyebut gunung itu, nama gunung juga menggunakan kata sang. Jadi nggak mesti yama atau nggak mesti orang saja yang menggunakan sang, tapi gunung pun juga dipanggil dengan sang. Nah, kalau Fuji Sangwa Takai desu seperti gunung Fuji tinggi. Kalau kalimat berikutnya Fuji Sangwa Takai Yama desu, gunung Fuji itu adalah gunung yang tinggi, Takai Yama. Jadi ada dua cara menyebut kalimat kata sifat, yaitu kata sifat itu berdiri sendiri atau kita gabung dengan kata benda. Kalau dia berdiri sendiri untuk kata sifat i, keiyoshi, maka sono mama, begitu apa adanya kata itu disebutkan takai des. Tapi begitupun juga kalau ditambahkan dengan kata benda, jadinya takai yama. Tidak ada perubahan dalam keiyoshi. Nah, sedangkan kalau kita perhatikan di kalimat berikutnya, di bawahnya, untuk kata sifat na, kalau dia berdiri sendiri, misal sakura wa kirei desu, sakura itu cantik. Atau kalau mau lebih spesifikkan lagi, sakura wa kireina hana desu, bunga yang cantik. Kireina hana, bunga yang cantik. Kalau dia digabung, nah di sini untuk kata sifat na terjadi perubahan dengan penambahan na antara kata sifatnya dan kata bendanya, khusus untuk kata sifat na. Jadi ini agak sedikit akan membingungkan karena beberapa kata. Jadi pada kata sifat i, ciri paling utamanya adalah semua kata sifat i akan berakhir dengan huruf i. Sedangkan kalau kata sifat na, dia tidak akan berakhir, tidak ditambahkan i di belakangnya. Cuma ada beberapa kata yang kalau dalam hiragana atau mungkin dalam romaji itu dia akan berakhir dengan i.
Semisal contoh ini kirei. Nah, ini sebenarnya kalau dalam kanji itu masih dihitung dalam satu kanji yang sama. Berbeda dengan kalau misalnya takai memang ada kanjinya sendiri terus ditambah dengan hiragana. Jadi ini contohnya ya. Nah, ini kalau kanji takai nanti ada hiragana di belakangnya. Nah, hampir semua kata sifat i dia akan kelihatannya itu di sininya. I-nya itu kata sifatnya ada kanjinya terus ada ditambahkan huruf i. Sedangkan kalau kirei ini agak banyak kanjinya. Mohon maaf kalau tulisannya saya jelek. Nah, tapi ini ki rei. Jadi nggak ada huruf i di sini, nggak ada hiragana tambahannya di sini. Tapi nanti bisa muncul na-nya itu kalau ditambahkan dengan kata benda yang lain. Jadi kalau di dalam kalimat itu kireina hana desu. Jadi dia akan muncul kalau dia ditambahkan kata benda. Tapi kalau dia berdiri sendiri dia cuma cukup dibaca dengan kirei des. Nah, itu ada sedikit perbedaan kalau antara kata sifat i dan kata sifat na. Kalau kata sifat i nggak ada penambahan apapun, langsung saja takai yama. Tapi kalau kata sifat na maka dia akan ditambahkan dengan kata sifat dengan kata na. Jadi ada tambahan keterangannya. Oke. Nah, kita lihat bagaimana ini masih di pola dasarnya. Nah, bagaimana kalau misal kata sifat i ini dibentuk dalam bentuk negatif. Nah, kalau untuk negatif kata sifat i ini akan berubah menjadi kunai. Takai takakunai, oishi oishikunai. I, nah untuk i ini ada memang dalam bahasa Jepang itu ada dua penyebutan i. I itu bisa dibaca i, bisa juga dibaca yoi. Tapi kalau ketika dia berubah menjadi negatif maka hanya dibaca yo. Jadinya yokunai. Jadi i-nya itu berubah menjadi ku terus ditambahkan dengan bentuk negatifnya nai. Jadi kunai. Ini berarti dia negatif. Ini untuk i kata sifat i keiyose. Sedangkan kalau misal kata sifat na kita lihat ada kirei des cantik bagus, genki des sehat, nigiyaka des ramai. Nah, kalau dia berubah menjadi negatif maka des di sini itu sama dengan kalimat yang mungkin kalian sudah pernah pelajari di kata desnya itu akan berubah menjadi ja arimaseng. Kirei ja arimaseng, genki ja arimaseng, nigiyaka ja arimaseng.
Sebenarnya kalau mungkin yang lebih sering didengar itu karena di anime-anime itu saya rasa arimaseng itu jarang digunakan, tapi seringnya itu nai. Kurang lebih sama ya. Tadi di bahasa kata sifat i itu ku, i itu jadi ku dan dikasih negatif nai. Sebenarnya di bahasa ini pun arimaseng itu jadi nai. Jadi bisa juga disebut dengan Nigiyaka Janai, Genki Janai, Kire Janai. Tapi khusus ini kalau agak hati-hati sebenarnya karena bentuk Janai di sini itu lebih umum dipakai kepada misal kalau teman sebaya atau mungkin orang yang lebih muda dibandingkan kita atau junior kita. Nah itu bisa kita menjawab Genki desu ka? Genki Janai. Tapi kalau untuk yang lebih senior atau dosen misalnya atau bapak atau tetangga mungkin orang baru kenal, maka kita menjawabnya Genki desu ka? Genki ja arimasen, kayak gitu. Nah untuk apa lagi? Kalau dia lampau, maka untuk kasus pada keiyoshi kata sifat i-nya ini akan berubah menjadi kata. Taka kata, oishi oishi kata, i yokata. Sama ya tadi yokunai dengan yokata. Jadi yo-nya tetap kata. Ini kalau dia lampau, desnya tetap. Ini khusus untuk kata sifat i. Mesti diingat karena anak sering juga masih ada yang nulis. Jadi kalau misal sudah sudah lampau di sini, maka desnya jangan juga ditulis dengan deshita. Nah, ini keliru. Dia tetap ditulis biasa saja karena di sini sudah mengalami perubahan menjadi lampau. Oke. Taka kata, oishi kata, yo kata. Oke, kalau untuk keiyodoshi kata sifatnya kayak tadi hampir-hampir sama, maka desnya yang berubah, deshita. Kayak gitu. Jadi sama ya, ini mungkin karena lebih kalian sudah pernah pelajari, jadi kalian bisa sambil mengulang juga. Jadi tetap kata sifatnya itu nggak ada perubahan. Kirei, genki, nigiyaka, yang berubah hanya yang deshitanya, di jodoshinya, kata yang ada di belakang des itu menjadi deshita ini kalau dia lampau. Sedangkan kalau pada kata sifat i yang berubah itu yang justru desnya ini tetap. Jadi misal taka kalau dia lampau kata des. Itu yang membedakan antara kata sifat i dengan kata sifat na. Oke. Kalau dia negatif lampau, maka kalau tadi kan di kata sifat i takai menjadi taka kunai. Kalau dia kata sifat i terus dia negatif dan dia lampau, maka dia ditambahkan i-nya ini menjadi kata. Jadi dulunya tidak tinggi karena dia bentuk lampau. Jadi taka kuna kata. Dulunya tidak enak. Oishi kuna kata. Bentuk lampau. Tidak baik dulunya
berarti yokunakata des. Nah, ini lagi-lagi des di sini karena sudah ada perubahan pada kata sifatnya, maka dia tetap ditulis dengan des untuk kata sifat i. Begitupun sama ya, kalau kalian perhatikan tadi kita masih sempat menyebutnya misal kayak macam janai. Ini juga kalaupun dia ditulis dengan seperti ini, maka kalau dia lampau ini yang berubah. Jadinya jana kata. Yang ini dihapus dan dia berubah menjadi kata. Jana kata. Tapi kalau kita dalam pola yang umumnya itu standar sopannya, maka dia akan ditulis dengan yang seperti kalian pernah pelajari sebelumnya. Jadi ja arimaseng desta, genki ja arimaseng desta, nigiyaka ja arimaseng desta. Dulunya tidak cantik, dulunya tidak sehat, dulunya tidak ramai. Nigiyaka ja arimaseng desta. Itu kurang lebih ya. Jadi kalian bisa ingat ada beberapa untuk kata sifat di bahasa Jepang. Jadi untuk kata sifat i ini, kalau dia positif maka tidak ada perubahan apapun itu. I-nya akan tetap dibaca i. Tapi kalau dia negatif, i-nya berubah menjadi kunai. Des. Tapi kalau dia lampau bagaimana ya? Saya nulis tanda lampau gini aja kali ya. Kalau dia lampau, i-nya berubah menjadi kata. Kata des. Kalau dia negatif terus lampau, maka kuna, i-nya hilang jadi kuna kata des. Nah, ini kalian bisa hafal-hafal. I kalau dia positif i des, takai des. Dia negatif taka kunai. Dia lampau biasa positif taka kata. Dia negatif terus lampau taka kuna kata. Taka kuna kata. Kuna terus kata. Kayak gitu. Nah kalau dia sifatnya nggak ada perubahan, tapi kalau dia ditambahkan, jadi nggak ada apa-apa. Kalau dia ditambahkan dengan kata benda, misal dia akan muncul. Jadi misal kayak tadi ki rei na hana des. Kalau dia negatif maka desnya ini yang berubah menjadi ca. Aduh jelek. Harima seng. Kalau dia lampau dia menjadi desta. Desta. Kalau dia negatif terus dia lampau menjadi tetap ini ya. Duluan negatifnya sama ya. Ini juga duluan negatifnya. Kalau dia ini kunanya dulu, janya dulu, ja arimaseng. Terus nanti lampaunya belakangan, desta. Kurang lebih seperti itu.
Jadi semoga kalian bisa buat catatan-catatan sendiri. Mohon maaf kalau ini jelek tulisannya. Untuk pengantar di materi ini kata sifat i dan kata sifat. Nah, kalian bisa belajar yang di contoh-contoh yang sudah ada. Nanti juga mungkin setelah UTS ini masih membahas tentang materi ini dari buku secara langsung. Ini cuma pengantar saja. Terus nanti saya untuk mengganti satu pertemuan yang sebelumnya karena ada libur, kalau nggak salah libur pasca, itu saya ganti dengan latihan sekalian kalian bisa buat menambah kosakata sifatnya. Jadi saya pisah kata sifat i dan kata sifat. Nah, keiyoshi dengan keiyodoshinya itu ada dua lembar yang berbeda. Nanti kalian bisa menulis sendiri latihan bagaimana kalau dia jadi negatif, bagaimana kalau dia jadi lampau, terus bagaimana kalau dia negatif lampau. Saya pikir itu kalau ada pertanyaan atau mungkin ada yang mau di ini masih bingung mau ditanya dari topik sebelumnya, kalian bisa tanyakan saja langsung di grup WhatsApp mungkin, atau mungkin di ruang diskusi chat. Dan karena ini juga pertemuan terakhir, karena setelah UTS nanti sudah lanjutkan oleh Nadia Sensei, saya mohon maaf kalau ada banyak kekurangan, ada banyak kesalahan selama proses kelas ini. Mohon maaf lahir dan batin. Oke, saya kira itu saja untuk hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.